sini aku sebagai manusia yang terbaru, dengan kesadaran murni, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, itu yang kita kenali sebagai Tai Chi atau Qigong. Sebuah latihan yang melibatkan pikiran, nafas, dan gerak badan. Sebuah latihan yang membuat kita menjadi peka sama badan kita sendiri, menjadi peka dengan dorongan yang muncul dari dalam diri, membuat kita menjadi harmoni dengan bagaimana irama semesta. Nah, efeknya tentu saja nanti kepikiran, ke emosi, dan ke kesehatan. Ya. Di sini saudara dan saudari, kata kuncinya adalah relax dulu. Nafas dibiarkan tetap natural. Kita menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Dan setiap pergerakan itu kita jalankan dengan penuh penghayatan lembut. Nikmati setiap gerakan itu selaras dengan nafas yang kita tarik dan hembuskan. Jadi di sini ini sebenarnya gerak meditatif. Ya, kalau kita kemudian kategorisasi, ini namanya dynamic meditation. Laku sadar penuh, memberi perhatian penuh kepada apa yang kita lakukan, tapi sambil kita bergerak. Ya. Nah, karena yang kemudian juga menjadi jangkar kesadaran kita selain gerak dan nafas kita, otomatis sebetulnya selain kita mendapatkan satu yang disebut sebagai pantikan energi Qi yang meluap-luap, yang membereskan badan kita dari segala blocking. Ini juga membuat kita terhubung dengan sumber dari divine energy di dalam diri kita, di relung hati kita. Ya. Nah, buat teman-teman, kalau Anda meditasi diam itu lebih susah, atau static meditation itu lebih susah, lakukan yang kayak begini. Karena selain dia akan membuat Anda lebih gampang rileks, badan juga enak, emosi jadi enak. Selama Anda betul-betul porosnya juga kepada nafas yang natural, Anda terhubung pada yang ilahi di dalam hati, pemurnian jiwa juga pasti jalan. Tapi kalau meditasi yang dinamik ini sambil pikiran sepaneng, nafas diatur, ya bubar. Nah, saudara dan saudari, kalau Anda sering melakukan ini, sekali lagi pikiran, emosi sehat, badan sehat. Karena apa? Karena Qi-nya mengalir atau Qi-nya itu mengalir dengan lancar. Gimana teman-teman? Apakah tergerak untuk mulai membiasakan seperti ini? Sebisa Anda, sama dengan Medfor, sama dengan meditasi formal yang Anda harus disiplinkan, ini juga harus didisiplinkan. Sebisa Anda, kalau pagi bisa, oke, jalankan, nanti malam jalankan lagi. Yang begini ini membutuhkan kedisiplinan. Kalau contoh yang sederhana sudah saya sampaikan tuh, ada di YouTube channel saya. Nanti saya akan bikin yang
versi lain ya yang akan membantu Anda ya lebih detail lah ya. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Gitu. Bagaimana? Gak bisa kita ini ngomong doang, harus ada praktek. Saya mencapai tataran ini ya, sehat pikiran, emosi, badan gitu ya. Kan juga lewat proses, lewat latihan, lewat perjuangan yang panjang, gak ujuk-ujuk. Kalau kitanya males gitu ya, gak bisa. Gini ya. Ini buat kebanyakan orang, ini perlu. Ya. Termasuk dalam perkara rezeki. Ya, gini. Ya, saya mau jelasin ya secara logis. Gini. Oke. Ya. Gini. Kalau kita bicara tentang meridian atau jalur energi di dalam badan kita, kan sebetulnya ini bukan hanya tradisi Cina. Tradisi Sanskrit, tradisi Tantra juga mengakui ini. Makanya ada yang disebut sebagai jalur-jalur energi dan ada simbol-simbol energi. Simbol energi itu disebutnya sebagai cakra. Jalur energi ya meridian. Nah, cakra yang kita kenali yang umum kan ada 7. Mulai dari cakra mahkota, cakra mata ketiga, cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra solar plexus, ya, cakra seks sama cakra dasar. Tahu nggak orang males itu keblok apanya? Orang yang kerjanya nggak benar, nggak punya semangat itu keblok apanya? Cakra dasarnya saudara yang keblok, yang membuat dia hubungan dengan ibu bumi ini jadi tertutupi. Ya. Sementara kalau kita bicara tentang rezeki buat kehidupan itu ya dari bumi ini. Ya karena kita diberi makan oleh siapa? Oleh ibu bumi. Badan kita ini kan dari bumi, dihidupi dari bumi, makan, minum segala macam. Maka sebetulnya ya, kalau Anda malas dan ketutup rezekinya, itu ya karena cakra dasarnya keblok. Maka solusinya ya, antara lain adalah ya memang banyak tai chi. Banyak tai chi yang nanti menggerakkan bagian pinggul ke bawah. Gitu. Di samping nanti ya, Anda padu dengan yang namanya kalau bahasa modern ini grounding. Gitu ya. Jadi tanah itu kita jejak gitu loh. Kita sering-sering menempel ke tanah. Makanya saya sering nggak pakai sendal itu ya jalan gitu ya. Karena itu. Di samping kita nanti ada sikap-sikap spiritual tertentu. Bukan baca mantra tapi hidup berkesadaran. Menghormati ibu bumi dan macam-macam. Gitu loh saudara. Ya. Gitu. Nah, mari kita praktek. Kita lakukan. Nah, nanti gini, lebih jauh nih ya. Bagaimana latihan seperti tadi itu akan membantu kita untuk mencegah kita untuk kena berbagai macam penyakit. Contoh, orang yang obsesif, suka maksa apa yang menjadi keinginannya, mengejar apa yang dia anggap bagus. Apa yang kemudian akan terpengaruh di dalam simpul-simpul energinya. Cakra mana yang akan betul-betul kena pengaruh? Tentu saja jawabannya adalah cakra solar plexus yang berkaitan dengan the power of will, kemauan bergerak. Orang yang suka memaksakan kehendak egonya, pokoknya ngotot ngeyel ya, itu lama-lama apa yang terjadi? Satu, cakra solar plexus keblok, livernya yang kena.
livernya yang akan rusak. Nah, latihan Tai Chi itu akan membantu kita merilis yang kayak begitu itu. Membuat kita itu belajar tentang makna kepasrahan, belajar tentang bagaimana kita bekerja yang sebaik-baiknya tanpa melekat kepada hasil. Belajar untuk hidup dalam harmoni dengan gerak semesta, tidak mengikuti dan memaksakan maunya ego. Makanya kalau orang kayak saya itu pasti livernya sehat. Karena nggak pernah maksakan apapun. Sekarang, ya dulu ya kayak dengan manusia kebanyakan ya sering ngotot ya. Dua blok gitu. Ya sekarang kan Anda bisa lihat saya sangat sehat. Di usia saya yang udah setengah abad ini saya punya energi luar biasa. Berkelana ke sana kemari dengan berbagai macam pekerjaan. Semua jalan. Nggak loyo gitu. Glenn aja kalau saya ajak jalan itu ya kalah dia. Anak saya aja kalau saya ajak jalan shoot gitu ya. Saya udah sampai mana dia ketinggalan. Ya nggak Glenn? Ya. Gitu. Ya. Nah nanti dampak konstruktif itu Anda rasakan kalau Anda melakukan. Oke, Tai Chi. Nah, di luar itu tentu ada bentuk-bentuk kultivasi, bentuk-bentuk kita bertumbuh secara spiritual yang memang juga mempengaruhi kondisi fisik kita. Jadi ini bicara tentang sehat jiwanya, sehat pikirannya, emosinya, baru sehat badannya. Persaudaraan Matahari, Sekolah Kehidupan.